Beginilah pemandangan setiap hari. Saya bisa melihat tanaman kembang turi ini sudah muncul bunga-bunganya. Bagi ibu-ibu yang ingin menghemat pengeluaran, yaitu tidak usah membeli sayuran, salah satunya ikuti tips saya di video ini berikut. Tanpa modal, tapi kita bisa panen sayur ini setiap hari. Yuk ikuti videonya sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Pagi ini Cece petani kantoran seperti biasa berkegiatan. Tentu teman-teman bisa melihat ini adalah tanaman kembang turi. Biasanya teman-teman mendapatkan tanaman ini untuk dimasak di oseng atau yang pasti untuk pecel. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, minta bantuannya disupport ya agar channel ini berkembang. Channel Cece Petani Kantoran ini adalah seputar tips untuk berkebun secara mudah dan murah. Dalam video kali ini Cece Petani Kantoran ingin berbagi mengenai menanam yang mudah, murah, dan gak ribet, yaitu menanam tanaman kembang turi. Awalnya aku pun tak menyangka bisa menanam pohon turi sebanyak ini, karena ternyata tanaman ini betul-betul tidak kita sangka semudah ini, semurah ini, dan anti ribet. Coba kita lihat ya, ini sebanyak ini yang saya panen itu hampir setiap hari, dan tanah yang saya gunakan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sebetulnya tanah yang keras, bahkan bisa dibilang gambut ya, karena ini tanahnya ini adalah di halaman tempat saya bekerja. Artinya betul-betul tidak kita pupuk. Nah, ini ada dua tanaman yang di sini, kita akan coba cek kesuburannya. Artinya kenapa saya cek kesuburannya, kebetulan punya alatnya, bahwa untuk tanah yang tidak begitu subur pun ini bisa numbuh dan bisa menghasilkan setiap hari. Bayangin, setiap hari kita nggak perlu beli kembang turi ke pasar ataupun tukang sayur. Ini adalah alat untuk cek kesuburan tanah. Kesuburan, bukan kesuburan untuk melahirkan ya, tapi ini adalah untuk mengukur fertility atau kesuburan tanah dan juga pH tanah. Jadi alat ini dua fungsi, 2-in-1 analyzer. Bagaimana sih tanah itu subur atau tidak? Kalau petani mungkin penting banget ya nih alat ya. Kita akan coba. Jadi di sini yang atas ini adalah pH. pH itu adalah derajat keasaman, asam tidaknya suatu benda, larutan. Kalau ini adalah alkalin itu basa, dan ini adalah acidic itu asam. Jadi sebelum kita menanam, apabila ingin bertani di lahan yang luas banget ya, bukan kayak saya nih asal-asalan, kita perlu menganalisa dulu media tanamnya ini bagus apa enggak. Kemudian yang bawah ini baru fertility atau kesuburannya. Jadi kalau merah ini enggak subur, yang tengah ini ideal, yang ini subur tapi terlalu sedikit kesuburannya. Dan untuk pH juga di sini ada pH ideal untuk tanah itu sekitar 6 sampai 9. Kalau merah ini basah, asam ya. Kita akan coba. Ini udah saya bersihkan ya, teman-teman. Ternyata ini sebetulnya untuk tanahnya ini basah, cukup bagus ya untuk tingkat keasamannya, tapi untuk fertility-nya sebetulnya kurang ideal, kurang subur. Jadi di sini too little-nya ini betul-betul mendekati ke sini ya teman-teman, seperti ini ya. Tapi saya memberanikan diri menanam kembang turi. Tadi ya hasilnya ya teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi kita nggak usah takut, kita coba aja. Ternyata kembang turinya aja ini setiap hari guys, ini hanya sekitar 2 pohon, 3 pohon aja sudah seboboko.
Ini 1, ini 2. Itu ada 1 ya, tapi itu tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak. Belum selesai aja saya sudah dapat seboboko ini guys, teman-teman ya. Jadi yang penting bagi kita adalah hanya mempunyai kemauan dan mencoba aja. Kalau gagal nggak masalah, jangan takut gagal. Kalau cuma nanam aja gagal. Dan untuk benihnya ini betul-betul saya juga tanpa modal, karena bukan benih yang dari pabrikan ya, beli khusus. Jadi teman-teman bisa menyediakan kebutuhan pangan kita ini tanpa dipupuk, terus terang aja ya. Tahu-tahu karena numbuh saya tanam, walaupun lahannya gambut, tidak subur, tidak saya perhatikan, ternyata bisa tumbuh subur seperti tadi. Ini bisa masak pecel berapa banyak nih guys. Jadi bagi teman-teman yang masih ragu-ragu untuk menanam, kenapa kita tidak mencoba, sehingga kita bisa menghemat pengeluaran dapur kita dari hasil kebun kita sendiri tanpa kita mengeluarkan biaya yang cukup besar. Salah satunya ini tanaman turi, dan manfaatnya kembang turi ini banyak banget, bukan hanya kembangnya tapi daunnya. Itu sudah pernah diupload oleh saya di video Cece Petani Kantoran, manfaat dari daun turi yang seperti ini ya guys. Nah ini daun, ini daunnya bermanfaat, kemudian ini juga kembang turinya bermanfaat, dan kita tidak mengeluarkan modal sama sekali untuk pupuk ya guys, hanya mengandalkan nyiram dari ini aja. Kalau sempat saya siram atau nyiram dari air hujan, walaupun di sini ada ulat juga nih guys. Saya nggak matiin ulatnya, biarin aja, kira-kira mau kemana. Nah itu sekedar sharing dari Cece Petani Kantoran. Mudah-mudahan teman-teman mau menghijaukan area tanahnya, sehingga tanah kita menjadi banyak tanamannya ya. Walaupun lahan seadanya, jangan takut, tetap bisa menghasilkan nih seperti ini. Ini belum yang di belakang ya, waktu itu dikasih bibit ada beberapa. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video Cece Petani Kantoran sampai dengan selesai. Semoga menjadi inspirasi dan mau menggerakkan badannya untuk menghijaukan bumi kita kembali, menghijaukan tanah kita kembali, Indonesia. Yuk segitu aja, kembali kita ke laptop masing-masing, ke dapur masing-masing, ke kompor masing-masing, atau ke kopi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.